Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 mata kuliah Manajemen B, Prodi S1 Akuntansi, Angkatan 2020 yang beranggotakan Indio Fernanda, Asnunida Puratul Aina, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Ikra Hafidi. Kami di sini ingin menyampaikan pokok bahasan tentang pengendalian yang efektif. Materi yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, arti pengendalian, kedua, mendesain sistem pengendalian, yang ketiga, pengendalian keuangan, yang keempat, laporan keuangan, yang kelima, metode pengendalian anggaran, yang keenam, berbagai macam anggaran, yang ketujuh, dan yang terakhir yaitu mengaudit. Selamat menonton. Materi yang pertama yaitu arti pengendalian. Pengendalian atau pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian dalam manajemen adalah fungsi yang paling terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengendalian manajemen berkaitan dengan arah kegiatan manajemen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan selama proses perencanaan strategis. Sistem pengendalian manajemen adalah kesatuan pemikiran dari metode akuntansi manajemen yang digunakan untuk mengumpulkan dan melaporkan data serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Sistem pengendalian manajemen mencoba mengarahkan berbagai upaya dari semua unit organisasi untuk menargetkan pada tujuan organisasi dan tujuan para manajernya. Hasil dari sebuah perencanaan adalah misi, objektif, atau anggaran operasional yang umumnya akan disertai dengan sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen yang baik harus dapat membantu proses pengambilan keputusan dan memotivasi setiap orang dalam organisasi untuk mengimplementasikan seluruh konsep yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Mendesain sistem pengendalian. Pendesaian sistem pengendalian manajemen merupakan kerangka konseptual. Pendesainan sistem pengendalian manajemen dimulai dari pengamatan dan pengidentifikasian pemacu perubahan yang berdampak terhadap karakteristik lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan. Hasil pengamatan terhadap pemacu perubahan digunakan untuk envisioning, penggambaran karakteristik lingkungan bisnis, menjadi dasar untuk membangun paradigma yang pas dengan lingkungan yang bersangkutan. Paradigma kemudian digunakan sebagai landasan pembangunan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen yang terdiri dari struktur dan proses pada gilirannya menentukan keterampilan atau skill set yang perlu dimiliki oleh manajer untuk menjalankan sistem tersebut. Pendesainan pada umumnya perlu dipertimbangkan seperti: pertama, tidak ada desain sistem yang baik atau buruk. Yang ada adalah suatu desain sistem pas atau fit dengan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua, lingkungan bisnis ibarat suatu teritorial. Untuk menjelajahinya diperlukan suatu peta. Peta yang menggambarkan lingkungan bisnis. Peta yang menggambarkan lingkungan bisnis yang dihadapi oleh manajemen tersebut disebut paradigma. 3. Pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana perusahaan. Pengendalian keuangan adalah tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Menurut Mulyadi, untuk melakukan pengendalian keuangan di dalam perusahaan tergantung besar kecilnya perusahaan tersebut dan telah berkembang melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama, pengawasan fisik. Dalam perusahaan kecil, biasanya pimpinan sekaligus pemilik perusahaan, perencanaan dan pengendalian terhadap pelaksana rencana dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan. Yang kedua, akuntansi historis. Jika perusahaan berkembang, maka pimpinan perusahaan tidak lagi dapat mengamati secara fisik, tetapi memerlukan catatan historis untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatannya dari periode ke periode. Yang ketiga, anggaran statis dan biaya standar. Pada tingkat pengembangan ini, pimpinan memerlukan anggaran dan standar sebagai alat untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatannya. Yang keempat,
anggaran fleksibel dengan biaya standar. Anggaran fleksibel disusun untuk berbagai tingkat kapasitas yang direncanakan, sehingga anggaran ini menyediakan tolak ukur prestasi yang mendekati kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Yang kelima, pembuatan pusat-pusat pertanggungjawaban dan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Manajer pusat pertanggungjawaban dinilai prestasinya dengan cara membandingkan anggaran yang disusun dengan realisasinya. 4. Laporan keuangan. Secara umum ada 3 bentuk laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang pertama, neraca digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi pada suatu waktu tertentu atau snapshot yang meliputi aktiva atau aset organisasi dan klaim atas aset tersebut. Kedua, laporan laba rugi. Kalau neraca menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu, laporan laba rugi meringkas prestasi kerja keuangan perusahaan yang bersangkutan selama satu interval waktu tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas bertujuan memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu. Ada beberapa jenis analisa yang biasa digunakan saat menganalisa sebuah laporan keuangan. Yang pertama adalah jenis analisa tren atau yang lebih umum disebut sebagai analisa time series. Jenis analisa ini biasa digunakan oleh manajer keuangan untuk melihat kinerja sebuah perusahaan dari suatu waktu dibandingkan waktu yang lain. Yang kedua, analisa common size ini biasanya digunakan untuk melakukan analisa terhadap neraca dan laporan untung rugi sebuah perusahaan dengan menggunakan presentase. Ketiga, ada analisa presentase perubahan. Analisa ini lebih banyak digunakan dengan cara menghitung tingkat pertumbuhan dari setiap komponen laporan laba rugi maupun komponen neraca terhadap tahun dasar pembuatannya. Yang keempat, ada analisa industri. Dalam jenis analisa ini melibatkan perbandingan kondisi perusahaan terhadap perusahaan lain yang bergerak pada industri yang sama. Metode pengendalian anggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis serta suatu rencana perinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif. Biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Anggaran meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Untuk mengendalikan biaya dan memperoleh informasi finansial, manajer menggunakan anggaran dan laporan dari berbagai kepala departemen. Anggaran merupakan program kondisi operasi yang diperkirakan untuk periode tertentu di masa depan. Tahap pengendalian anggaran tidak hanya sekedar menyusun perencanaan. Perbandingan data operasi aktual dengan data perencanaan anggaran perlu dilakukan sehingga perbedaan kedua data dapat diidentifikasi. Melalui anggaran dan laporan berkala, manajemen berusaha mencapai sasaran berikut. Yang pertama, menyediakan prosedur perencanaan pendapatan. Yang kedua, memberikan sarana koordinasi kegiatan berbagai komponen perusahaan. Yang ketiga, membangun basis kontrol manajerial melalui pengawasan personalia dengan berbagai ukuran kinerja. Dan yang terakhir, yaitu memotivasi individu dengan menciptakan iklim penghematan biaya. Berbagai macam anggaran. Menurut Rudianto, anggaran dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Anggaran operasional terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. Yang kedua, anggaran biaya. Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Anggaran biaya biasanya disusun berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan. Di dalam kelompok anggaran ini, dibedakan menjadi anggaran biaya terukur dan anggaran biaya diskresioner. Yang terakhir yaitu anggaran laba. Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Anggaran laba merupakan rangkuman dari keseluruhan anggaran pendapatan dan anggaran biaya.
Selanjutnya, anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk. Anggaran ini merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran keuangan terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, anggaran investasi. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang, seperti pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan sebagainya. Yang kedua, anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas di perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Yang ketiga, proyeksi neraca. Proyeksi neraca adalah keuangan yang diinginkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Mengaudit. Dalam melakukan audit, pihak auditor biasanya akan memberikan opini mengenai laporan keuangan. Opini auditor tersebut bisa dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yaitu pendapat yang diberikan auditor tanpa suatu keberatan apapun atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan seperti bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, yaitu pendapat yang diberikan auditor dengan keberatan tertentu atas salah satu perkiraan yang tercatat pada laporan keuangan. Akan tetapi, keberatan tersebut tidak mempengaruhi secara material atas ikhtisar keuangan yang disajikan manajemen. Hal-hal yang mempengaruhi munculnya opini wajar dengan pengecualian seperti tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, opini penolakan atau disclaimer opinion, yaitu penolakan memberikan pendapat atas ikhtisar keuangan yang disajikan manajemen disebabkan oleh adanya pembatasan luasnya pemeriksaan atau adanya ketidakpastian mengenai jumlah suatu perkiraan tertentu. Yang keempat, opini tidak wajar atau adverse opinion, yaitu pendapat yang diberikan auditor yang menyatakan tidak setuju atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen, dikarenakan auditor merasa benar-benar yakin bahwa ikhtisar keuangan tersebut benar-benar tidak layak. Sebelum auditor memberikan pendapat atau opininya, mereka harus melaksanakan tahap-tahap audit. Adapun tahap-tahap audit menurut Arens dan kawan-kawan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan pencanangan pendekatan audit. Yang kedua, pengujian pengendalian dan transaksi. Yang ketiga, pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian dan penerbitan laporan audit. Sekian, ini saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Semoga ilmu ini berguna bagi Anda di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.